Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep basis data ya. Jadi apa itu basis data, pengertiannya apa, serta komponen-komponen yang digunakan dalam basis data itu apa, di materi ini akan kita bahas ya. Nah, istilah basis data adalah istilah dalam bahasa Indonesia ya. Selain itu, jika kita berbicara tentang basis data, maka sebenarnya kita juga berbicara tentang database ya. Jadi jika kita berbicara tentang basis data, maka kita berbicara database. Basis data ini versi bahasa Indonesia. Tapi jika dalam bentuk bahasa Inggris, namanya bukan lagi basis data, tapi database ya. Jadi jika kita berbicara tentang database, maka kita juga berbicara tentang basis data. Jadi basis data itu adalah database, database juga itu adalah basis data. Sama saja ya. Oke, kita masuk di pengertian basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir atau terstruktur ya, secara sistematis dan terintegrasi satu atau beberapa sistem. Jadi database ini adalah kumpulan-kumpulan data ya. Datanya banyak. Contohnya bisa berupa data kampus. Nah, di dalamnya data kampus lagi terbagi-bagi lagi seperti data mahasiswa, data dosen, dan lain sebagainya. Nah, itu dimuat dalam database ya. Basis data juga menyimpan informasi dalam bentuk tabel ya, yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, ciri khas dalam database itu sebenarnya dua ini, baris dan kolom, dan dimuat dalam tabel. Tabelnya tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu tabel. Kemudian basis data juga digunakan untuk menyimpan informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi maupun aplikasi lainnya. Jadi berbicara tentang basis data, maka kita berbicara tentang data ya. Baik itu datanya cakupannya kecil maupun data yang cakupannya luas ya. Oke, kita masuk di dua jenis basis data, dua jenis database ya. Yang pertama basis data manual atau database manual. Basis data manual itu kita ibaratkan sebuah lemari ya. Nah, di dalam lemari ini ada banyak data-data di dalamnya. Seperti contoh data buku ya, ada banyak buku. Nah, buku-buku ini sejenis ya. Judulnya mirip-mirip, hanya saja perbedaannya di sini adalah edisinya dan tahun terbitnya. Jadi seperti itulah basis data manual. Kemudian basis data elektronik ya. Nah, basis data ini biasanya berupa kumpulan data yang terintegrasi dan tersimpan pada penyimpanan elektronik ya. Elektronik di sini bisa berupa komputer maupun laptop. Adanya basis data, maka kita akan dimudahkan dalam pencarian data tersebut karena data telah diurutkan dan dikelompokkan serta disimpan dalam media penyimpanan. Nah, media penyimpanan di sini bisa dalam berupa flash disk ataupun hard disk ya. Tapi kalau sifatnya seperti ini, data-datanya bisa saja teracak ya dan tidak tersusun rapi. Nah, untuk data yang tersimpan dalam komputer tersebut tentunya memerlukan sesuatu pengaturan data ya. Biasanya kita menggunakan software database di sini. Nah, software database di sini biasa juga disebut dengan DBMS atau Database Management System. Nah, Database Management System ini adalah sebuah program ya atau aplikasi. Nah, Database Management System ini adalah sebuah program aplikasi atau software yang berfungsi untuk mengatur data. Kita juga bisa menghapus, mengubah, dan kita juga bisa mengambil data tersebut menggunakan software ini. Nah, fungsi database. Yang pertama, mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Kemudian mencegah terjadinya duplikat ya, atau data yang ganda, maupun data yang inkonsistensi atau data yang tidak konsisten. Selanjutnya, kita akan dimudahkan dalam proses penyimpanan. Setelah proses penyimpanan, kita juga akan dimudahkan dalam akses, pembaharuan, dan tentunya juga kita bisa menghapus data itu. Selanjutnya, dengan
Dengan adanya database, maka kualitas data dan informasi yang diakses akan terjaga. Kemudian menjaga kualitas data dan informasi yang diakses. Jadi dengan adanya database, maka kualitas data akan baik ya. Nah, data-data tersebut juga sesuai dengan apa yang kita inputkan. Kemudian membantu proses penyimpanan data yang besar ya. Meskipun datanya besar, maka fungsi dalam penyimpanan database juga tidak akan berpengaruh signifikan ya. Berbeda ketika kita menggunakan database manual ya, seperti lemari yang memiliki kapasitas yang tidak terlalu banyak. Tentunya jika datanya sudah banyak, maka tidak akan bisa lagi menyimpan data-data di lemari tersebut. Kemudian membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Jadi setiap aplikasi itu membutuhkan penyimpanan data. Nah, penyimpanan data tersebut bisa dalam berupa server ya, atau database lokal yang kita instalkan di laptop kita. Kemudian apa sih manfaat dari database? Yang pertama, database dapat membantu meminimalkan redundansi data ya. Jadi redundansi itu adalah munculnya data dalam file yang berbeda ya. Selanjutnya database akan memastikan keakuratannya. Selain keakuratan, database juga akan memastikan konsistensi, kemudian kualitas pada suatu data. Selanjutnya database juga akan menjaga independensi data, di mana orang tidak akan dapat mengubah data tersebut. Meskipun data itu bisa kita akses, tapi orang itu tidak akan bisa mengubah datanya, kecuali kita berikan akses untuk mengubah data tersebut. Selanjutnya memudahkan berbagi data ya. Jadi database yang kita gunakan bisa untuk berbagi data atau informasi ke sesama pengguna lainnya. Kemudian memudahkan kita dalam pemeliharaan serta keamanan data. Jadi database memastikan bahwa keamanan informasi dan data yang kita miliki terjaga dengan baik. Kita juga bisa memasukkan kode-kode akses untuk data tertentu sehingga tidak dapat mudah diakses oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah kemudahan akses data. Dengan adanya database, kita dapat dipermudah mengakses dan memperoleh data tersebut. Kemudian jenis software database ya. Jadi ada banyak sekali jenis software database yang kita bisa manfaatkan. Di antaranya ada Microsoft Access, kita juga bisa menggunakan Oracle, ada MS SQL Server, ini bisa digunakan untuk server. Ada juga MySQL yang paling umum digunakan. Kemudian ada Firebird, DB Maria atau MariaDB. Kemudian ada OraingDB, ada PostgreSQL, dan kemudian ada Cloudera ya. Jadi software-software ini yang kita bisa gunakan dalam pembuatan database ya. Yang paling umum digunakan adalah MySQL ya. Kemudian kita masuk di tipe database ya. Nah, contohnya yang pertama, contohnya operational database ya. Kemudian ada analytical database, ada data warehouse, distribute database, and user database. Kemudian yang terakhir ada real-time database ya. Jadi tipe-tipe ini yang sering digunakan dalam pengelolaan database ya. Oke, yang pertama operational database ya. Jadi operational database atau sistem manajemen basis data operasional biasanya digunakan untuk memperbaharui data secara real time ya. Sedangkan itu, tipe basis data ini memungkinkan kita untuk memodifikasi data ya, seperti menambah, kemudian kita juga bisa mengubah dan menghapus data secara real time ya. Tapi skalanya adalah operasional ya. Kemudian ada analytical database. Nah, tipe analytical database ini merupakan database yang dapat menyimpan data dalam skala yang besar atau biasa juga disebut dengan big data. Tipe database ini masuk dalam basis data untuk bisnis, kemudian pasar, serta data-data pelanggan untuk analisis bisnis intelligence. Kemudian tipe database ini sifatnya mudah untuk dibaca ya. Selanjutnya juga dengan adanya tipe database ini, kita bisa dioptimalkan secara khusus untuk kestabilan dan query yang cepat atau pemanggilan database yang cepat ya. Tapi tentunya memerlukan hardware yang besar pula ya untuk memproses data yang banyak. Database ini juga sangat dibutuhkan untuk organisasi, manajemen, dan penggunaan-penggunaan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah data warehouse ya. Jadi
Selain data yang besar seperti analytical database, khusus untuk analisis data, ada juga disebut dengan data warehouse. Nah, database ini mirip-mirip dengan database yang tadi. Data warehouse adalah jenis database yang biasa disebut dengan istilah Enterprise Data Warehouse, yang disingkat dengan EDW. Nah, tipe basis data ini adalah elemen utama dalam bisnis intelligence juga. Database ini digunakan untuk analisis dan pelaporan data ya. Data warehouse juga menghimpun data-data terbaru dari berbagai sumber yang beredar dalam satu lokasi terpusat dan tentunya untuk menghasilkan laporan analisis. Nah, ini juga biasa digunakan dalam bisnis intelligence. Nah, contoh software dalam penerapan database warehouse adalah kita bisa menggunakan Microsoft SQL Server ya. Kita bisa menggunakan Microsoft SQL Server ya. Jadi khusus untuk server saja ya. Nah, jika kita berbicara tentang server, maka kita berbicara tentang pusat data. Kemudian yang keempat adalah distribute database. Nah, distribute database terdiri dari dua berkas atau lebih, serta diletakkan dalam situs yang berbeda, baik di jaringan yang sama maupun di jaringan yang berbeda sama sekali. Nah, pada penerapannya, sistem ini digunakan untuk mendistribusikan database ya, melalui workgroup location di kantor regional, bisa juga di kantor cabang, serta lokasi kerja lainnya yang berkaitan dengan pusat data itu. Yang kelima adalah end user database atau pengguna database terakhir ya. Nah, end user database ini jenisnya dibuat dan diatur oleh pengguna terakhir ya. Biasanya menggunakan perangkat atau workstation tersendiri. Nah, jenis berkas ini dibuat dengan prosedur tertentu. Dan berkas data dikelola melalui sistem mandiri dengan metode yang digunakan oleh organisasi tersebut. Basis data ini berlaku untuk dokumen yang bersifat offline ya, atau tidak terkoneksi dengan internet, dan disimpan di perangkat pribadi. Nah, contoh dari end user database adalah Spreadsheet ya, yang memiliki fasilitas Excel, kemudian ada word processing dan download file. Kemudian yang terakhir adalah real-time database ya. Real-time database adalah model data yang sistem pengelolaannya dibuat guna menangani beban kerja suatu lembaga besar ya, seperti negara. Kemudian pengelolaan data tersebut bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan yang bersifat terus-menerus. Seperti perubahan harga mata uang dolar yang sifatnya setiap menit akan berubah. Nah, disinilah digunakan database real time ya. Oke, sekira cukup untuk materi kita kali ini.